Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kali ini Roy Panci benar-benar kepalanya berasap sahabat. Sampai dia tersedok-sedok itu bicara, saking gagapnya ya menghadapi dua orang, yaitu satu dari politisi PSI, satu dari praktisi kritikus politik lah, namanya Faisal Assegaf. Luar biasa Panci ditelanjangi di sini. Dia dianggap sebagai peneliti, bukan peneliti tapi preman jalanan. Sebab apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf saya kira juga jelas. Kalau yang namanya peneliti itu tidak seperti ini gayanya, teriak di pinggir jalan, teriak di depan Mabes Polri, teriak di kementerian-kementerian, teriak di depan DPR. Ya seperti itulah gayanya Panci sahabat. Dan menganggap itu peneliti dirinya. Peneliti apa seperti itu? Itu kan peneliti abal-abal. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini benar-benar dia ditelanjangi dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu besar kemungkinan memang orang-orang ini tidak akan selamat sahabat. Apapun itu, karena Faisal Assegaf sendiri itu sudah membongkar secara totalitas sebenarnya orang-orang yang ada di belakang Roy Panci ini. Apakah orang menyadari atau tidak, tapi itu adalah faktanya yang terjadi sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita lihat videonya. Jangan kemudian membuat masyarakat terbelah. Itu loh. Karena apa? Karena kan dikatakan udah tahu, udah bisa ditebak gitu. Ya sebutin aja gitu. Ini kata-kata ini so simple. Kayak ijazah. Tunjukin aja gitu loh. Kalau angka besar sebutin aja siapa. Jadi kan kita tenang, tidak usah menuduh-nuduh siapa. Karena kalau dikatakan politik repot, nanti Pak Bonatua juga dicari-cari nanti di belakangnya politiknya siapa. Padahal kan kita di balik Mas Roy juga nggak ada tokoh besar tersebut. Nggak ada. Saya biasanya adanya wayang, tapi kali ini nggak ada wayang. Nggak bawa wayang, nggak tahu saya malam ini bawa apa lagi. Nggak ada yang besar-besar lah sekarang. Kalau ditunjukkan, nanti kayak ijazah ditunjukkan pun beliau sendiri mengatakan ditunjukkan pun belum tentu selesai ini. Oh iya, karena palsu. Ya, tunggu dulu dong. Ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan, orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik, itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik. Minta untuk dituntaskan sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Sahabat saya Bang Roy, saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan. Saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat,
masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Saya mengawali ini adalah pure science. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak harus dikait-kaitkan dengan politik. Justru inilah makanya saya menjadi kaget. Kok iya kemarin itu ya Jokowi lagi-lagi mengkaitkan lagi dengan politik. Gitu loh. Orang rakyat sudah tahu kalau ini misalnya harus secara pure, kemudian ditarik-tarik lagi ke politik. Dialah yang justru mengkait-kaitkan ke politik. Tadi kemarin itu salah satu TV mengadakan wawancara eksklusif. Agenda politik. Sudah disampaikan, saya akan tunjukkan SD, SMP, SMA, Kapan? S1 pengadilan. Gini, kenapa mesti kemudian kita itu, inilah yang saya katakan tadi bahwa tanpa disadari Roy Suryo CS sudah masuk dalam framing daripada gerakan politik yang dibangun untuk merusak hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gak ada hubungannya, gak usah rusak sendiri kan. 4 tahun itu bukan kecil effort yang dibutuhkan. Kuat terus walaupun tadi dikatakan ini sudah agak kurus sedikit. Apakah karena tekanan atau memang ada olahraga? Memang diet kita olahraga. Banyak pikiran. Berlatih untuk diet. Oke. Nah, jadi sabar saja, tunggu saja, nanti uji bersama-sama. Termasuk saya ingin menguji ijazah Pak Jokowi di tempat yang benar. Bukan demi kepuasan sepihak Mas Suryo dan Kanjeng Raden Tumenggung ini. Tidak, gitu. Nah, dan satu lagi Mas, camkan dalam hati ini sebagai teman. Anda hanya bagian remah kecil. Lah, kebalik nih kata-kata Ya, teman saya kan Anda dibalik. kecil, kan Anda Enggak kecil. lah, Sebentar dulu dong. remah-remah itu partai PSI itu Sebentar tadi. dulu. Hanya pion. Anda hanya sebagian remah kecil daripada gerakan politik, operasi politik yang sedang dibangun. Silakan Bang Faisal. Saya menyesal karena masuk dalam kultur premanisme ini. Saya nggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang Dengerin menjadi Panci. fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Nah itu. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Enggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Lihat aja nanti. Jadi saya datang ke sini, Mas Roy Suryo. Ya. saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti, Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Oke. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri.
Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Suryo? Sedikit. Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara, Mas Roy. Kemarahan, dendam politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral PDIP, dinasti politik untuk Puan, dinasti politik untuk Demokrat. Jadi saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini yang mencoba sebenarnya membongkar bahwa seluruh agenda yang dilakukan oleh Roy Panci ini digerakkan oleh orang, termasuk dari politisi PSI tadi itu. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Panci ini hanya pion yang digerakkan oleh orang besar, ada dalang di belakangnya. Dan disitulah menariknya karena Faisal Assegaf membongkar semuanya, orang-orang lama yang pernah ikut di dalam kekuasaan yang mungkin kecewa. Dan dia sangat jelas di situ. Bahkan ada 2 mantan presiden yang dia sebut, yaitu Ibu Megawati dengan SBY. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, penyelesaian ini kenapa Pak Jokowi dia mau clearkan bahwa harus selesai di persidangan ya, karena tidak ada pilihan lain. Persoalan ijazah yang sangat remeh-temeh ini kan sudah dibawa ke jalan, sudah sampai menyeret banyak isu-isu yang seharusnya tidak masuk di akal bagi kita ya, tapi itu mereka kait-kaitkan semua. Akhirnya kemarahan Pak Jokowi memuncak dan tertahan lagi, karena kita sudah mendengar sendiri seorang mantan presiden mengatakan bahwa saya akan bawa ijazah saya sampai ke pengadilan, nanti di sana saya akan perlihatkan semua. Itu jelas kemarahannya luar biasa. Nah, kita lihat saja prosesnya ke depan seperti apa. Kita berharap Polda Metro Jaya jangan sampai jalannya kayak kura-kura terus. Luar biasa kurasa ini bagaimana Polda Metro Jaya ini cara penanganan kasusnya. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.